Ya, terima kasih Anda yang masih bergabung bersama kami dalam IDX Second Session Closing dan mungkin juga Anda yang baru saja bergabung bersama kami dan tadi kami sudah sampaikan sejumlah data termasuk juga posisi penutupan dari indeks harga saham gabungan pada sesi kedua hari ini yang akhirnya membawa indeks harga saham gabungan di sepanjang pekan bergerak positif dan secara konsisten di teritori hijau. Langsung saja kita ulas bersama bagaimana kemudian pergerakan yang bisa kita cermati dan bagaimana proyeksinya di pekan depan. Langsung saja kita bergabung bersama dengan Bapak Parningotan Julio, Senior Fund Manager Pacific Capital Investment. Halo, selamat sore Pak Parningotan. Iya, sore Pak. Apa Sore. kabar? Baik, baik. Gimana Baik, Pak? luar biasa. Semoga selalu sehat ya Pak. Iya, sama-sama. Amin. Pak Parningotan, ini kita lihat di hari ini IHSG kembali ditutup positif. Ini menutup pekan yang cukup panjang dengan berbagai aksi, terutama kita lihat di hari kemarin yang cukup masif sekali. Tapi bagaimana kemudian dari Anda, apa yang bisa dianalisis dari pergerakan IHSG terutama di hari ini? Ya, untuk hari ini sih pergerakannya sebenarnya relatif fluktuatif ya, dan juga memang kalau kita lihat kenaikannya tidak terlalu besar juga sih ya, lebih cenderung naik 14 poin ya, 0,3% sih. Tapi secara overall sih memang lumayan lah ya, sudah bisa berhasil 4-5 hari berturut-turut ini rebound menguat sih. Gitu memang kalau kita lihat sentimen positifnya memang kita lihat tentang dari Cina yang mulai recovery, terus juga dari ekspektasi akan stimulus tambahan dari US, terus juga ini kemudian menjadi pendorong lah. Salah satu dari dalam negeri juga, walaupun kemarin sempat sedikit chaos sedikit, tapi harusnya sih akan mereda lah. Gitu. Jadi asumsinya adalah dengan demikian IHSG diperkirakan masih akan cenderung mudah-mudahan sih bisa naik terus ya. Gitu. Oke, cenderung atau diperkirakan masih bisa menguat pekan depan ya, gitu ya. Oke, di pekan depan. Baik, ini tadi beberapa sentimen yang Anda sebutkan, sentimen positif datang dari recovery China, kemudian ekspektasi stimulus tambahan dari US, begitu. Tapi jika kita lihat di sisi yang sama atau di sisi lain, begitu ya, dari dalam negeri, kemarin cukup menghebohkan sekali, cukup masif aksinya di Jakarta. Tapi sebetulnya dampaknya apakah kemudian terlihat juga di market hari ini, atau justru memang sepertinya bisa kita katakan tidak berdampak sama sekali, terutama mungkin bagi foreign investor sendiri. Pak Parningotan, Anda melihatnya seperti apa? Iya, kalau kita lihat sih 2 hari ini memang masih dalam posisi menguat ya, tapi asing juga kayaknya sih masih belum masuk banyak sih ke Indonesia. Secara overall mereka masih menahan diri sepertinya untuk masuk ke risky asset ya, saham terutama di emerging market sih gitu ya, karena kan kalau kita lihat uncertainty-nya masih tinggi lebih karena pandemik ini juga sih gitu ya. Jadi walaupun likuiditasnya kencang di luar karena banyak stimulus, namun mereka sepertinya masih menahan diri sih untuk masuk ke risky asset emerging market, terutama seperti kita. Jadi mereka masih kebanyakan keluar ya. Jadi memang belum ada sentimen yang terlalu positif sih untuk mendorong dia tiba-tiba masuk banyak sih gitu ya. Oke, jadi memang terlihat juga dari aksi investor asing ini tidak terlalu terlihat ada signifikansi di sana, terutama di hari ini juga, begitu Pak Parningotan ya? Iya betul. Saya sih tadi ngelihat hari ini juga naiknya juga istilahnya nggak terlalu sebanyak itu. Begitu juga kalau kita lihat asing juga masih net sell, gitu kan ya. Walaupun memang hari ini nggak terlalu besar ya. Tidak terlalu besar ya? Betul. Selama ini kita lihat juga setiap kali naik juga indeks kita juga masih diwarnai dengan posisi asing keluar juga sih ya sebenarnya. Iya, meskipun memang menghijau ya kita tahu net sell-nya agak sedikit tidak bisa terhindarkan. Tapi apa kemudian yang bisa kita recap Pak Parningotan dari perdagangan di sepanjang pekan ini? Meskipun naiknya tipis-tipis setiap hari, tapi ternyata masih mampu bertahan selama 5 hari berturut-turut ini. Iya, iya. Kalau kita lihat sih memang rebound dari beberapa saham perbankan itu juga jadi pendorong. Terus untuk hari ini sih lebih ke komoditinya ya yang naik ya. Gitu kan. Walaupun bankingnya memang nggak begitu banyak gerak hari ini, namun dari sisi sektor komoditinya ya menopang. Jadi kalau kita lihat ya ganti-gantian, tapi nggak sekuat itu ya. So far sih indeksnya cuma kayak rebound daripada supportnya sih. Ya. Oke. Lantas dengan levelnya sendiri, Pak, jika kita lihat hari ini berakhir di 5.053, memang dari kemarin belum terlalu jauh bergeraknya, masih di kisaran sana, tapi apakah kemudian masih bisa berpotensi menembus level lebih tinggi lagi jika tadi Anda katakan potensinya masih menguat, terutama di pekan depan, atau justru sangat terbatas sekali? Ya, harusnya sih masih ada seperti ini sih, mungkin masih naik, tapi ya lebih cenderung terbatas lah gitu ya. Jadi sentimen positif yang kencang
banget, yang bagus banget gitu lah istilahnya untuk mendorong pasar asing masuk sini sih harusnya sih masih belum siang, belum kelihatan juga. Tapi kalau ngelihat dengan kenaikan beberapa hari belakangan ini ya kita masih bisa berharap lah setidaknya masih akan coba menguji ke level 5.100-an lah ya seperti ini. Menguji ke level 5.100-an, lagi-lagi memang tidak jauh dari posisi hari ini, kurang lebih 47 poin. Tapi adakah kemudian kemungkinan akhirnya ISG terpleset sedikit dan ada level support di sana? Ya ada. Kalau soal itu kita sih bisa lihat bahwa untuk koreksi juga mungkin tidak akan begitu kencang lah ya. Saya sih harusnya sih masih belum berharap dia untuk turun tajam banget lagi ya, mungkin akan menguji level-level 5.000 sebagai support atau hingga ke 4.928 sih. Saya rasa area itu sih paling ya, untuk 48, 47 belum sih, kecuali tiba-tiba ada sentimen negatif yang besar masuk gitu ya. Oke, jadi memang selebar itu diestimasi belum, karena tidak ada sentimen negatif yang sebesar itu, bahkan ini harapannya atau ekspektasinya masih akan kembali melanjutkan penguatan dan menembus 5.100 tadi yang terdekat ya Pak Paninggotan ya? Mendekati ke level segitu lah. Mendekati ke level tersebut. Baik, kemudian juga kita lihat dari data-data perdagangan di hari ini, tadi sempat sudah Anda sedikit ulas begitu saham-saham perbankan, kemudian juga komoditas, tapi kita lihat net buy. Nah ini ada dari sisi net buy juga cukup menarik meskipun memang secara keseluruhan net sell kita tahu, tapi ada Bank Mandiri di sana, Unilever, Gudang Garam, Telkom dan juga BTPS. Kita lihat ini komposisinya bahkan cukup bervariasi nih dari secara sektor. Tapi kita lihat Bank Mandiri di sana net buy 85,3 miliar, naik 1,83%. View-nya Pak Paninggotan? Ya, dari sisi Bank Mandiri memang ya dia masih salah satu bank yang besar di Indonesia ya tentunya, dan kapitalisasi di pasar juga besar gitu ya. Jadi memang harusnya kalau emang ada asing masuk ke kita pasti salah satunya adalah dari banking kan, dari Bank Mandiri lah gitu. Dan kalau kita lihat memang banking itu salah satu yang sudah lumayan banyak turun ya dibandingkan dengan yang lain ya, bahkan yang untuk rebound sendiri pun cenderung masih relatif lebih kecil lah gitu. Jadi kalau kita lihat harusnya sih masih bisa oke sih gitu, karena satu sisi yang sekarang ini kitchen sinking, jadi semua sudah keluar yang jelek-jeleknya lah istilahnya gitu kan. Ke depannya harusnya pada saat pandemi selesai, ekonomi membaik gitu ya, kinerja perbankan juga harusnya akan jadi cukup bagus gitu. Nah, karena itu kalau kita lihat dalam beberapa hari belakangan ini memang banking sih sempat menjadi net buy asing. Untuk hari ini mungkin jatahnya Mandiri lah gitu ya. Oke, tapi secara valuasi masih menarik atau tidak untuk Bank Mandiri ini Pak Paninggotan? Kemudian adakah level-level yang bisa kita cermati juga untuk BMRI? Iya, harusnya sih masih oke dong, karena udah turunnya lumayan ya gitu ya. Udah gitu juga kalau kita lihat dia sudah terus sekarang, jadi maksudnya istilahnya turunnya sudah paling besar sekarang. Hopefully dia sudah mencapai baseline-nya gitu. Jadi ya harusnya sih menarik. Kalau untuk Bank Mandiri sendiri, kalau dari sisi teknikalnya dulu kita bicarakan ya istilahnya gitu, di 5.550 ini ada resisten yang masih ditahan di sini nih hari ini. Nah kalau itu break mungkin bisa menjadi area untuk beli gitu ya untuk bank ini sih gitu, dengan targetnya mungkin berada di level 5.825 sebagai resisten. Oke, dari sisi teknikal target price terdekat 5825, kemudian masih tertahan di 5550. Tapi 2 bulan ke depan untuk Bank Mandiri view-nya masih cukup positif juga begitu Pak Paninggotan dengan melihat data yang ada? Iya, harusnya sih masih oke lah ya. Harusnya dengan posisi sekarang, level sekarang ya. Gitu ya. Jadi harusnya masih cukup rendah, jadi harusnya masih cukup menarik secara valuation untuk masuk sih gitu. Oke, baik, masih cukup menarik, masih cukup positif, terlihat sepertinya bisa menjadi pilihan. Tapi kembali, jika memang ini sesuai dengan horizon investasi Anda, boleh saja untuk dieksekusi begitu ya, Bank Mandiri. Sementara dari sisi net buy, selain Bank Mandiri, juga ada salah satunya dari rokok ini, atau dari consumer, ada Gudang Garam, naik tipis saja 0,85%, net buy-nya 9,4 miliar rupiah. Gudang Garam, apa yang terlihat di hari ini sehingga akhirnya mencatatkan net buy, Pak Paninggotan? Iya, Gudang Garam kan kalau kita lihat emang dia naiknya sudah cukup besar ya akhir-akhir ini ya. Jadi memang kalau dia naiknya agak lebih tipis hari ini sih ya wajar, karena jangan lupa dia dari harga terendahnya itu di level
39.800 ya, bahkan ya di apa namanya di Oktober kemarin itu sekarang sudah sampai level di atas 43, di atas 4.000 lah gitu. Jadi udah 10% ya sepertinya ya gitu. Jadi memang wajar saja kalau memang kenaikan hari ini. Oke, Jadi lebih relatif terbatas. Oke, relatif terbatas. Tapi ada satu pengumuman yang masih dinantikan terkait dengan cukai rokok yang direncanakan Betul. akan diumumkan akhir September atau bahkan di awal Oktober. Tapi sampai dengan saat ini belum ada terdengar begitu ya. Nah ini apakah tidak terlihat memberatkan atau justru gudang garam Anda lihat ya sudah jalan saja, menguat tetap menguat saja begitu? Iya kan dari kemarin kan memang momoknya kan soal cukai ya. Dari yang awal tahun kemarin itu sempat juga turun lumayan banyak karena ya, apa namanya kenaikan cukai. Mungkin sih kayaknya sih di wait and see sih ke situ. Tapi ekspektasinya adalah tidak akan setinggi jadi sudah di price in lah. Jadi harusnya dengan posisi sekarang mungkin kenaikannya masih akan bisa berlanjut sih. Tapi ya kalau saya bilang sih cenderung terbatas. Karena dari sisi cukai sih pastinya akan terus memberatkan. Terus juga dia banyak restriction kan untuk rokok gitu ya. Oke, lantas apa yang bisa disarankan untuk para pemirsa nih Pak Pauningotan untuk gudang garam? Adakah kemudian acuan-acuan yang bisa diberikan? Ya kalau saya sih lebih ke hold dulu sih, karena memang kenaikannya sudah signifikan sih. Memang relatif sudah murah target. Ya masih bisa ke 4.800 resisten, tapi kan sudah naik 45 hari berturut-turut, jadi agak peluang untuk koreksi jadi relatif besar sih. Oke, baik. Itu tadi sedikit saran begitu ya dari Pak Paningotan terkait dengan gudang garam, bagaimana kemudian view-nya sejauh ini, dan bagaimana kemudian langkah yang bisa dilakukan, kami kembalikan kepada Anda. Pak Paningotan, kita akan kembali di segmen berikutnya dengan ulasan lainnya. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, kami segera kembali usai jeda.